Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang menghajar Luo Changseng dengan gunturnya. Bahkan saat itu Luo Changseng sampai terhempas hanya dalam satu pukulan, yang membuat penonton terkejut padahal Yunce baru memasuki ranah Divine Spirit. Tapi dirinya dapat menangkis pedang Dragon Compassion dengan tangan kosong. Luo Guise juga tak percaya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Ataukah jangan-jangan petir yang mengelilingi tubuh Yunce adalah masalahnya, sedangkan Yunce kembali menantang Changseng untuk menyerang lagi. Namun ketika Changseng melancarkan serangan, ternyata tubuh petir Yunce tak bisa disentuh. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membunuh Yunce. Tapi apalah daya, hanya dengan satu jari, Yunce melubangi tubuh Changseng. Master Dancing sangat khawatir dengan kondisi Luo Changseng. Begitu pula dengan Luo Guise yang berniat untuk membunuh Yunce. Tapi arbiter menyuruh Luo Guise untuk menghentikan tindakannya. Namun kini arbiter yang dibuat terhempas oleh serangan Guise. Dewa Eternal merasa khawatir karena ini sudah terlambat. Dan ketika Guise melancarkan serangan, Yunce berusaha untuk menahannya. Tapi saat itu justru Yunce menggunakan naga petir yang membuat Guise sampai tersungkur. Semua orang sangat terkejut karena Dewi Guise dihajar dengan satu jari. Bahkan Dewa Eternal bertanya, kekuatan apakah ini sebenarnya? Seorang master menjawab jika Yunce mampu mengendalikan kekuatan guntur surgawi. Setelah itu Yunce bingung apakah yang baru saja terjadi. Dan secara tiba-tiba diumumkan jika Yunce adalah pemenangnya. Karena sekarang Luo Changseng telah kehilangan kesadaran. Yunce baru sadar jika dirinya telah mengalahkan Luo Changseng. Oleh karena itu, arbiter memberitahu bahwa Yunce adalah dewa nomor 1 di kompetisi ini. Yang membuat para penonton senang karena akhirnya orang biasa seperti Yunce bisa mendapatkan gelar dewa. Bingyun dan tetua Huanzi sangat bangga kepadanya. Sedangkan Master Dancing harus membawa Luo Guise yang sudah tak berdaya. Sementara arbiter menegaskan jika Guise telah melanggar aturan karena menyerang seorang junior. Sehingga alam Holy Elves harus memberikan penjelasan tentang masalah ini. Master Dancing meminta maaf secara pribadi atas kesalahan Guise. Dan ia juga berkata bahwa alam Holy Elves tak ada hubungannya dengan masalah ini. Lagi pula sekarang Guise sendiri sudah terluka parah. Dan aku meminta izin untuk menyembuhkan dulu luka-lukanya. Lalu setelah itu dia akan datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dewa Eternal menjawab jika kau tak perlu membawanya ke sini lagi untuk dihukum. Karena mulai sekarang Guise tak boleh lagi memasuki Eternal Heaven dalam jangka waktu 1000 tahun ke depan. Kemudian Master Dancing segera membawa guru dan muridnya itu pergi dari sana. Sementara menurut Dewa Eternal, pertarungan kali ini harus dicatat dalam sejarah. Karena pertarungan Yunce melawan Luo Changseng benar-benar menakjubkan. Diketahui Yunce menjadi juara pertama, sedangkan Luo Changseng juara kedua. Lalu Ying Yue berada di juara ketiga, dan Jun Xilei juara keempat. Sementara juara kelima adalah Sui Meiyin. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan hadiah Celestial Time Jet. Tapi untuk Yunce akan mendapatkan hadiah khusus yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Yaitu boleh mempelajari keterampilan misterius dari 4 alam terkuat saat ini. Dewa Fantian berkata jika tubuh Yunce sangat luar biasa. Karena jika aku yang terkena guntur surgawi tingkat 9 pasti telah menjadi debu.
Oleh karena itu, dia bertanya apakah Yunce memiliki alasan kenapa dirinya bisa selamat. Yunce menyadari jika mereka pasti akan mempertanyakan hal ini. Bahkan Dewa Sitian juga benar-benar sangat penasaran. Namun Dewa Fantian menegaskan, mungkinkah ada sesuatu yang tak bisa kita ketahui? Yunce menjawab bahwa sebenarnya aku juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, guntur surgawi bukanlah sebuah rahasia. Karena memang diriku saja sudah terluka parah dan tak sadarkan diri saat guntur itu menyambar. Mereka semua hanya terdiam mendengar jawaban Yunce. Tapi Tetua Moyu menjelaskan jika aku tahu mengapa Yunce tidak terluka. Karena kemungkinan besar Yunce adalah anak surga. Para dewa sangat terkejut mendengar perkataan itu. Bahkan Dewa Sitian tertawa karena menurutnya ini adalah omong kosong. Lagi pula aku telah hidup puluhan ribu tahun tapi belum pernah mendengar tentang anak surga. Tak hanya itu, Dewa Naga juga belum pernah mendengarnya. Namun dia meminta nasihat dari ketiga tetua Heavenly Mystery itu. Dan Tetua Moyu menjawab jika putra surga adalah rahasia terakhir sekte yang ditemukan oleh Huan Tian Taizu sebelum dia meninggal. Ia memberitahu jika di alam Dewa Timur akan lahir putra surga, dirinya akan dimandikan dalam guntur tingkat 9, yang mana pada akhirnya akan menjadi dewa sejati. Bahkan jawaban itu membuat para dewa kembali sangat terkejut. Raja Qianheng berpikir bahwa di masa depan derajat Yunce pasti akan menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, dirinya pun sekarang langsung merestui hubungan Mei Yin dengan Yunce. Sedangkan Tetua Moyu segera memberikan bukti karena Dewa Eternal masih tak percaya. Dengan cepat, Dewa Eternal melihat kitab Kode Ilahi Tianji, yang mana kode itu terdiri dari 7 ramalan yang dilihat Master Taiju, dan 6 diantaranya telah menjadi kenyataan. Walaupun begitu, rahasia yang ketujuh memang terdengar sangat konyol, karena bagaimana mungkin guntur surgawi bisa mencapai tingkat 9. Namun setelah melihatnya hari ini, ramalan tersebut benar-benar terjadi. Dewa Eternal tak habis pikir jika ada ramalan seperti itu. Bahkan para dewa juga segera bergegas untuk melihat kitab tersebut. Dan kini Dewa Eternal langsung menerima Yunce sebagai muridnya. Tak hanya itu, Dewa Fantian juga memberitahu bahwa alam Dewa Brahmaku adalah nomor 1 di alam Dewa Timur. Oleh karena itu, Yunce bisa datang ke sana saja. Dewa Eternal tak mau menyerah, bahkan ia ingin menerima Yunce sebagai murid langsungnya. Yang kini mereka berdua mulai memperebutkan Yunce. Sampai-sampai Dewa Fantian ingin menjadikan Yunce sebagai penerusnya, yang akan menjadi kaisar dewa dalam waktu 100 tahun. Yunce kini semakin kebingungan karena para dewa sedang memperebutkannya. Dewa Eternal juga kembali membujuk Yunce sebagai penerusnya. Bahkan Dewa Fantian mengingatkan jika aku adalah dewa terhebat di wilayah timur. Dewa Naga berusaha untuk menenangkan mereka berdua, karena bagaimanapun juga itu tergantung pada jawaban Yunce sendiri. Sedangkan Yunce menjawab jika perdebatan dua senior membuatku jadi khawatir. Lagi pula aku tak bisa hidup dengan 2 kaisar dewa. Terlebih lagi diriku tak mau meninggalkan Guru Xuan Yin demi masa depanku. Karena jika begitu, maka semua orang di dunia akan memandang rendah diriku. Seorang penonton tak percaya jika Yunce berani menolak 2 kaisar dewa. Tapi temannya menjawab jika ini adalah cara untuk tidak saling menyinggung. Karena jika kau menolak salah satu, itu artinya dirimu sedang cari mati. Dewi Ying'er bertanya apakah ayah serius mau menjodohkanku dengan Yunce. Ayahnya menjawab, aku sangat serius karena Yunce akan menjadi dewa sejati. Bahkan ia akan mengabulkan semua permintaan Yunce jika dirinya mau masuk ke alam Dewa Brahma. Dewa Fantian bertanya apakah kau memiliki istri, yang seketika membuat Raja Qianheng khawatir jika Ying'er akan dijodohkan dengan Yunce. Namun Yunce menjawab bahwa diriku sedang fokus untuk berkultivasi.
sehingga tidak terlalu tertarik dengan pernikahan. Tanpa berbasa-basi, Dewa Fantian langsung memperkenalkan Yunce dengan Ying-er. Bahkan di wilayah timur ini tak ada seorang pun yang bisa menarik perhatiannya. Tapi sekarang aku akan menjodohkanmu dengan anakku ini. Dewa Eternal merasa kesal karena Dewa Fantian menggunakan cara seperti itu. Bahkan Dewa Sitian saja tak menyangka dengan niat dari Dewa Fantian. Begitu pula dengan Raja Qianheng yang tak terima jika calon menantunya itu mau direbut. Raja Qianheng langsung berbicara bahwa sebenarnya Yunce sudah bertunangan dengan anakku yaitu Mei Yin. Dan 3 tahun kemudian setelah keduanya meninggalkan alam langit abadi, maka mereka akan menikah. Namun Ying Yue bertanya, bukankah waktu itu ayah sangat menentang pernikahan mereka? Tapi ayahnya menyuruh Ying Yue untuk diam saja. Tak hanya itu, jika Dewa Fantian masih tak percaya, maka boleh bertanya pada orang-orang dari alam Snow Song. Oleh karena itu, Mu Bingyun membenarkan perkataannya, yang membuat tetua Huanzi jadi sangat terkejut. Dewa Fantian merasa kesal karena alam Glades Lake sudah merebut Yunce. Tapi dia penasaran mengapa waktu pertunangan kalian tidak membuat acara besar. Bukankah biasanya Raja Qianheng selalu membuat acara yang megah ketika terjadi perayaan? Raja Qianheng kebingungan harus berkata seperti apa. Sedangkan Bingyun menjelaskan jika waktu itu Yunce harus fokus dalam pertandingan. Sehingga aku tak ingin pertunangan itu akan mengganggunya. Terlebih lagi, Raja Qianheng pernah memberikan hadiah besar kepada Yunce. Raja Qianheng berpikir mengapa Master Bingyun begitu melindungiku. Dan ia juga bingung karena dirinya tak pernah memberikan hadiah apapun. Sementara Bingyun menjelaskan tentang Yinghen yang membawa air divine untuk Yunce. Bahkan hal itu membuat Ying Yue benar-benar tak percaya. Berbeda dengan Yinghen yang justru dirinya sangat ketakutan. Sedangkan Raja Qianheng masih dalam keterkejutannya. Namun Yinghen memberitahu bahwa aku mencurinya dari Mei Yin. Raja Qianheng masih tak habis pikir mengapa kau memberikan air divine kepadanya. Tapi tiba-tiba ia justru malah terlihat senang mendengar hal itu. Bahkan Raja Qianheng memuji Yinghen yang telah melakukan hal hebat. Raja Qianheng semakin percaya diri untuk berdebat dengan Dewa Fantian. Dewa Eternal juga menyadari jika tubuh Yunce memang terdapat aura air divine. Meskipun begitu, Dewa Fantian tetap akan menjodohkan Ying-er dengan Yunce. Lagi pula di alam dewa sendiri, bukankah seorang pria memiliki banyak istri dan juga selir? Tak hanya itu, Dewa Fantian juga senang karena Mei Yin dan Ying-er bisa bersama dengan Yunce. Namun para penonton tak percaya karena seorang dewi secantik Ying-er akan menjadi selir. Oleh karena itu, Bingyun mengingatkan agar Yunce jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Yunce berkata bahwa aku membutuhkan waktu 3 tahun untuk menjawabnya. Karena diriku akan memasuki alam ilahi langit dan berlatih selama 3 tahun. Apabila aku membuat kesuksesan besar, maka akan langsung menerima perjodohan ini dengan tenang. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 117 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.